I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Hanifatul Habibah, yaitu seorang mahasiswi semester 5 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan terkait harta dalam perkawinan menurut pandangan dari hukum Islam, menurut pandangan dari hukum perkawinan, menurut pandangan dari kompilasi hukum Islam, dan menurut pandangan dari hukum perdata, ditambah dengan bagaimana status harta dalam perkawinan atau status harta bersama dalam perkawinan ini apabila perkawinan putus atau cerai karena cerai hidup maupun cerai mati. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat disimak dalam video ini. Harta dalam perkawinan atau harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Suami dan istri ini memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama tersebut. Adanya harta bersama itu didasarkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang artinya bagi orang laki-laki dan bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait harta bersama menurut hukum Islam. Hukum Islam sendiri sebenarnya tidak dikenal adanya harta bersama, sebab dalam hukum Islam tidak mengenal adanya penyatuan dan percampuran kekayaan antara suami dan juga istri. Di Indonesia, harta bersama itu dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus-menerus menjadi hukum. Maka dari itu, harta bersama itu tidak mungkin untuk dihapuskan karena nilai maslahatnya itu dinilai lebih besar daripada madharatnya. Tetapi dimungkinkan adanya syirkah. Syirkah di sini yaitu penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain, yaitu atas harta kekayaan suami dan juga istri. Ada dua pendapat tentang harta bersama menurut hukum Islam. Yang pertama, jika harta bersama tersebut merupakan syirkah selama ada kerjasama antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri, maka harta tersebut itu dinamakan dengan harta bersama. Dan jika nantinya terjadi perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup, maka harta bersama itu harus dibagi secara berimbang. Nah, maksud berimbang di sini seperti apa? Maksud berimbang itu sejauh mana tiap-tiap atau masing-masing pihak itu mengkontribusikan jasa dan juga usahanya dalam menghasilkan harta bersama pada masa perkawinan tersebut. Kemudian, pendapat yang kedua, harta yang didapat selama perkawinan disebut harta bersama tanpa mempersoalkan suami maupun istri yang membeli, terdaftar atas nama suami maupun istri, dan di mana letak harta bersama tersebut. Nah, jika nantinya terjadi perceraian, maka harta bersama ini akan dibagi dua. Itulah pendapat terkait harta bersama menurut hukum Islam. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan lagi terkait harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan, di mana dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dikenal ada dua jenis harta. Yang pertama dijelaskan bahwasanya setiap harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah harta bersama, dan di sini tidak memperdulikan siapa yang berusaha untuk memperoleh atau mendapatkannya, tanpa melihat siapa yang berkontribusi, apakah hanya suami, hanya istri, atau keduanya. Asalkan harta itu didapat dalam masa perkawinan berdasarkan pasal 35 ayat 1, hasilnya di sini dianggap sebagai harta bersama. Kemudian yang kedua, sedangkan terkait harta bawaan dari masing-masing pihak, yaitu pihak suami maupun istri, dan harta benda yang diperoleh dari adanya hadiah, warisan, sedekah, dan lain sebagainya dari masing-masing pihak, itu
penguasaannya berada di bawah masing-masing pihak selama masing-masing pihak itu tidak menjanjikan lain. Jadi jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut, maka tentang harta bersama diselesaikan menurut hukum agama masing-masing. Itulah pandangan harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di sini yang ketiga yaitu harta bersama menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Di KHI, tepatnya pada pasal 85 itu dijelaskan bahwa ada harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI di sini itu juga mendukung atau mensupport adanya persatuan harta perkawinan, tetapi meskipun sudah bersatu tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pihak, baik itu pihak suami maupun istri. Nah, KHI ini juga merupakan salah satu hukum material bagi peradilan agama. Adapun pengaturan harta bersama itu diatur di dalam KHI bab 13 pasal 85 sampai pasal 97. Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai 97 itu disebutkan bahwa harta perkawinan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan. Yang kedua yaitu harta bawaan istri, yaitu yang dibawa istri sejak sebelum perkawinan. Kemudian yang ketiga ada harta bersama antara suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi harta bersama antara suami istri. Kemudian ada harta dari hasil hadiah, hibah, waris, sedekah, dan lain sebagainya yang diperoleh oleh suami maupun istri. Kemudian di dalam KHI ini ada pengaturan pasal baru terkait harta bersama dalam KHI yang akan diuraikan. Yang pertama terkait harta bersama itu otomatis terbentuk dengan dimulainya ikatan perkawinan tanpa memandang pihak mana yang akan mendapat atau memperoleh harta bersama. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 1 huruf F dan juga pasal 85. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu harta bersama itu dipisah dari harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai penuh oleh pemiliknya. Nah, ketentuan ini diatur berdasarkan KHI pasal 86 dan pasal 87. Kemudian ketentuan yang ketiga, suami atau istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama. Nah, ini didasarkan pada KHI pasal 89 dan 90. Jika nantinya perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama itu dibagi secara berimbang antara kedua pihak, yaitu suami dan istri. Sedangkan jika perkawinan putus karena kematian, maka setengah dari harta bersama itu diwariskan kepada pihak yang masih hidup. Nah, hal ini itu didasarkan di KHI pasal 96 dan juga pasal 97. Kemudian pendapat yang keempat menurut KUH Perdata terkait harta bersama. Di KUH Perdata ini juga diatur terkait terbentuknya harta bersama, yaitu dalam pasal 119 di mana disebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan itu sudah diterapkan adanya harta bersama menyeluruh antara suami dan istri selama tidak diadakan ketentuan dalam perjanjian kawin. Maka harta apapun yang didapat atau diperoleh mulai dari akad sampai putusnya perkawinan baik karena cerai maupun kematian, maka semua harta dengan sendirinya itu menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ada perbedaan pengaturan harta bersama pada hukum Islam dan undang-undang perkawinan maupun KUH Perdata ya. Yaitu hukum Islam di sini tidak ada penyatuan harta dalam artian bahwa harta suami dan istri itu terpisah. Sedangkan di Undang-Undang Perkawinan di pasal 35 ayat 1 dan KUH Perdata pasal 119 harta bersama itu menyatu.
Walaupun pada pasal 35 Undang-Undang Perkawinan itu juga dijelaskan demikian. Nah, itu tadi merupakan penjelasan terkait harta dalam perkawinan menurut beberapa undang-undang maupun legalitasnya. Kemudian di sini yang terakhir yaitu status harta bersama setelah bercerai. Di sini saya mengambil dari sisi hukum perdata, di mana pasal 128 perdata ini mengatur bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan itu dibagi dua antara suami dan juga istri, atau antara para pihak ahli waris masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh. Nah, pasal ini itu tidak menentukan siapa yang memiliki kewajiban untuk mencari harta kekayaan perkawinan, apakah suami, istri, itu tidak dipersoalkan. Yang penting seluruh harta, semua harta yang diperoleh dalam perkawinan itu merupakan harta bersama, termasuk juga harta bawaan masing-masing suami istri yang dibawa masuk ke dalam perkawinan akan bisa menjadi harta bersama sepanjang tidak diperjanjikan sebaliknya dengan suatu perjanjian perkawinan. Dan jika terjadi perceraian, harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan juga antara istri. Kemudian, menurut Undang-Undang Perkawinan di pasal 34 di sini mengatur bahwa tugas suami istri dalam rumah tangga, suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan harta kekayaan keluarga, sedangkan istri di sini bertugas untuk mengatur urusan rumah tangga. Sehingga yang berkewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Sementara itu, bila yang bekerja di sini adalah istri saja dan suami tidak mempunyai mata pencaharian, maka haruslah dilihat secara cermat bagaimana usaha dari suami. Apakah suami ini terbukti pemalas atau memiliki penghasilan tetapi disembunyikan dari istrinya, maka jika kasusnya seperti ini dapat ditetapkan bahwa semua penghasilan yang diperoleh istrinya bukan merupakan harta bersama. Nah, maka dari itu suami tidak memiliki hak apapun atas harta tersebut. Nah, hal ini juga dapat dikatakan sebagai penyimpangan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika suami yang mengalami kegagalan dalam berusaha, di mana dia sudah berupaya dengan gigih mencari nafkah, namun apa yang diusahakannya itu belum berhasil atau bahkan gagal, maka hendaknya untuk keadilan harta yang dihasilkan oleh istrinya patut ditetapkan sebagai harta bersama, sehingga suami juga berhak atas harta tersebut. Hal ini karena suami memiliki iktikat baik untuk mencari nafkah dalam keluarganya. Baik, demikianlah penjelasan saya terkait harta dalam perkawinan menurut pandangan hukum Islam. Dilanjutkan menurut Undang-Undang Perkawinan, menurut kompilasi hukum Islam, dan juga menurut hukum perdata. Lalu dilanjutkan dengan status harta dalam perkawinan apabila perceraian itu terputus, entah terputus karena cerai mati maupun cerai hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.